Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Sepanjang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dari tadi pagi. Sekarang ibadah yang ketiga. Ya, ibadah pertama tadi saya bicara tentang hidup orang Kristen. Ibadah kedua bicara tentang janji Tuhan bagi umatnya. Ibadah ketiga sore hari ini saya bicara tentang menguatkan hati. Dan ibadah yang keempat saya bicara tentang hati yang selalu siap ya. Ibadah 1, 2 bicara tentang Roh Kudus, 2, 3 ini saya bicara tentang suara penggembalaan. Buka sama-sama saya di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara 2 Tesalonika 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu Saudara. Dia berpesan-pesan nih kepada jemaat di Tesalonika. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ya, hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi kalau orang mau makan, orang harus bekerja. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, di ayat 3 dibilang begini, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sore hari ini saya bicara tentang menguatkan hati. Tuhan itu adalah setia, Ia yang akan menguatkan hati kita. Tuhan tahu bahwa ketika kita di muka bumi ini Paulus itu, dia itu tulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Karena di sana itu banyak sekali bukan komunitas ya, tapi di sekitar mereka itu ada orang-orang yang tidak ikut ajaran. Mereka itu males-malesan, mereka itu tidak mau kerja, mereka itu tidak jadi teladan hidupnya. Nah Paulus itu berpesan kepada orang-orang Tesalonika, jangan ikut orang-orang itu. Memang hidupmu mungkin seolah-olah bilang gini ya, nggak mudah, tetapi Tuhan itu setia. Tuhan akan menguatkan hatimu.
Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Menguatkan hati terhadap apa saja? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, saudara ya, menguatkan hati terhadap apa? Terhadap janji Tuhan. Terhadap janji Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Yang pertama saudara, menguatkan hati terhadap apa? Terhadap janji Tuhan. Ada banyak hal sekitar kita, sekeliling kita membuat kita itu kadang begini, menjadi tidak percaya lagi akan janji Tuhan. Menguatkan hati akan janji Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, kalau Tuhan berjanji, Dia pasti tepati, saudara. Itu sudah hukumnya begitu. Apalagi yang berkata-kata bukan manusia, tapi yang berkata-kata itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang akan menepati, saudara. Dan kuatkan hatimu terhadap janji Tuhan itu. Sekalipun belum kelihatan, sekalipun belum lihat, bahkan belum Anda memegangnya, boro-boro memegangnya, melihat aja belum, saudara, tapi kuatkan hatimu, saudara. Kuatkan hatimu. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bilang begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lihat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 13. Banyak banget nih ayatnya ya tentang janji-janji Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Di mana sesuai dengan janjinya, kalau Tuhan janji, Tuhan pasti tepati. Mazmur 12 ayat 6 dikatakan begini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tuhan itu kalau janji, saudara, Dia akan tetap tepati. Janjinya itu murni. Kalau Tuhan berkata iya, Dia akan lakukan iya. Kalau Tuhan berkata tidak, Tuhan akan lakukan tidak. Nah, Tuhan mau, Paulus ini bilang, kuatkan hatimu terhadap janji Tuhan. Tuhan berjanji apa dalam kehidupan kita, saudara? Anda pegang itu. Janji Tuhan macam-macam. Ada beberapa bagian, kalau saya tulis ada 5. Saudara, yang pertama, janji Tuhan tentang kesetiaan. Dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5 bilang begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan itu janji tentang kesetiaan, bahwa Dia setia sampai selama-lamanya. Bahkan ada ayat bilang gini, sekalipun engkau tidak setia, aku loh tetap setia. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan berpikir Anda itu sendirian. Jangan berpikir Anda berperang sendirian, Anda berjalan sendirian. Enggak. Tuhan berkata, aku setia, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Aku bersama-sama denganmu. Ibadah 1-2 saya banyak kupas tadi tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu menyertai kita, ada bersama kita. Janji Tuhan itu yang iya dan amin. Janji tentang kesetiaannya. Dia setia, saudara. Kita aja kadang tidak setia, Tuhan itu loh tetap setia. Janji Tuhan tentang apa lagi? Janji Tuhan tentang pemeliharaan. Di dalam Filipi 4 ayat 19. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala, apa katanya Bapak Ibu Saudara? Kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Janji akan pemeliharaan, saudara. Ada berapa banyak orang bisa kecewa karena apa? Karena
dia itu lupa akan janji Tuhan. Dia berpikir Tuhan kayak manusia. Tuhan janji kok enggak tepati ya? Oh enggak. Tuhan itu kalau janji iya, tidak. Dan dia akan menepati. Sometimes yang membuat orang ini gagal menguatkan hati itu kenapa? Karena enggak sabar Bapak Ibu Saudara. Karena enggak sabar tunggu janji Tuhan. Abram menunggunya 25 tahun. Yusuf menunggunya 13 tahun. Enak kalau jadi perempuan yang sakit pendarahan itu loh. Dia nunggunya enggak pakai lama. Oh, dia menunggunya 12 tahun. Bapak Ibu Saudara, tapi mengalami mujizat asalku jamah saja jubahnya. Aku sembuh. Mujizatnya seketika itu terjadi. Tapi 12 tahun sampai habis semuanya. Baru dia lihat mujizat. Siapa lagi saudara? Elisabeth dan Zakaria. Enggak punya anak. Enggak tahu nunggunya berapa lama. Tapi dikasih anak juga sama Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa menguatkan hati itu apa? Karena kita tidak sabar. Karena kita belum lihat. Karena kita belum memegangnya. Itu yang kadang kita itu bisa kendor. Hati kita ini bisa kendor. Iman kita ini bisa kendor. Tapi Paulus aja bilang kepada jemaat di Tesalonika, kuatkan hatimu. Dia Allah setia, dia yang akan menguatkanmu. Karena itu nanti di yang kedua, poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa kuat, itu nanti saya akan bahas saudara. Tapi kita menguatkan hati kepada apa dulu? Kepada janji Tuhan. Iya dan amin. Sabar Bapak Ibu Saudara, sekalipun kau belum lihat. Seperti nabinya Tuhan itu loh yang berdoa. Minta hujan belum turun. Disuruh bujangnya lihat, naik belum ada tanda-tanda. Naik lagi belum ada tanda-tanda. Sampai dilihat setitik awan saja. Cuman setitik loh saudara. Tapi Nabi ini berkata, ini sebentar lagi akan hujan. Cuman sedikit. Nah manusia itu yang membuat tidak bisa kuat hatinya. Karena manusia itu imannya tuh kalau melihat saudara. Kalau dia kayak belum terjadi sesuatu dalam hatinya. Ada berapa banyak, tidak usah Anda. Kadang saya pun mengalaminya saudara. Kadang saya mengalaminya. Menunggu itu paling sulit dan apa Bapak Ibu Saudara? Suwe Bapak Ibu Saudara ya. Sulit dan lama menunggu itu. Dan itu yang kadang tidak sabar. Itu yang kadang kita tuh tergoda. Untuk apa? Untuk lemah iman kita. Untuk lemah keyakinan kita akan janji Tuhan. Apakah kita masih pegang? Padahal kalau Tuhan berjanji, Tuhan janji tentang kesetiaannya. Dia Allah setia, tidak pernah tinggalin kita. Dia Allah yang setia. Tapi ada berapa banyak anak Tuhan tidak setia? Dia lebih memilih dunia daripada ikut Yesus. Padahal Yesus itu loh setia. Saya tidak dikasih pasangan hidup. Saya tidak dapat pasangan hidup. Ada yang deketi bukan anak Tuhan dan segala macam. Menghalalkan segala cara akhirnya lebih aku mau sama kamu asal kamu ikut aku. Bukan ikut Yesus tapi ikut dia. Karena Anda berpikir Tuhan itu tidak setia. Anda tidak menguatkan hatimu. Sehingga Anda memilih ikut dia bukan ikut Yesus. Padahal janji Tuhan akan kesetiaan sampai selama-lamanya. Allah itu setia saudara terhadap kita. Janji tentang pemeliharaan. Kadang doa belum dijawab. Ini kok belum ada terobosan. Untuk sandang pangan kayaknya sulit. Tapi kok kayaknya Tuhan diam saja. Enggak saudara, Tuhan pelihara. Tuhan itu memelihara kita. Dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia Allah yang peduli bahkan untuk urusan makan. Dia Allah yang peduli. Janji Tuhan terhadap apa lagi? Janji Tuhan terhadap perlindungan. Mazmur 9 ayat 10 dikatakan begini. Tuhan adalah tempat perlindungan, benteng bagi yang tertindas, bagi orang tertindas, tempat perlindungan dalam kesesakan. Janji Tuhan terhadap perlindungan Tuhan, benteng perlindungan kita. Dia itu benteng bagi orang yang tertindas, tempat perlindungan dalam kesesakan. Tapi ada berapa banyak orang kalau mengalami kesesakan, tidak lihat jawaban doa, tidak lihat Tuhan tolong, cari pertolongan di tempat yang lain. Pakai jimat-jimat, datang ke tempat-tempat keramat.
berharap perlindungan dari ilah-ilah yang lain. Saudara, kuatkan hatimu, menguatkan hati kepada bahwa janji Tuhan terhadap perlindungan itu iya dan amin. Iya dan amin. Tuhan itu bisa luputkan kita dari setiap mara bahaya. Siapa yang percaya bisa lambaikan tangan? Saya percaya. Berulang kali, makanya kalau kita mau keluar rumah, mau pergi, jangan lupa berdoa. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan akan luputkan saudara. Tuhan akan jagain kita dari setiap mara bahaya itu. Ada janji Tuhan terhadap perlindungan. Tidak usah cari ke tempat yang lain. Tidak usah cari perlindungan kepada manusia. Allah kita bisa melindungi kita lebih daripada yang manusia bisa kerjakan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Dia bisa melindungi kita, bisa meluputkan kita. Berkali-kali kami diluputkan dari hal yang jahat ketika memberitakan Injil, ketika menyampaikan kabar baik. Berkali-kali dibutakan seolah-olah gitu ya. Para lawan itu dibutakan sehingga tidak bisa lihat keberadaan kami gitu ya. Karena Tuhan yang melindungi. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Seperti salah sasaran saudara. Padahal jelas-jelas kami ada. Tapi seperti seolah-olah salah sasaran. Itu kalau bukan Tuhan. Tuhan luputkan dari itu semua. Saya ingat waktu itu saudara. Pastor Sam habis KKR. Kuasa kasihnya KKR kesembuhan. Lalu setelah itu malamnya gitu ya. Saya itu kerasa sekali. Saya tidak sedang tidur. Ya, saya tidak sedang tidur. Waktu itu Pastor Sam itu digangguin saudara ya. Ada yang telepon handphone, tapi itu nomornya tidak ada yang tahu, cuman keluarga, tapi ada yang telepon. Begitu telepon dia angkat gitu ya, ternyata roh jahat. Hihihi gitu Pak Saudara. Jangan takut, ini bukan film horor ya Pak Saudara ya. Ini cuman cerita aja. Tidak sampai mau ditengking gitu ya, mau ditengking dalam nama Yesus ya sudah keburu dimatiin. Tapi saya, Bapak Ibu Saudara, saya yang lagi di kamar itu, saya kerasa sekali roh jahat itu ada. Saya buka mata, roh jahat itu ada. Mau masuk di kami di lantai berapa ya? Enggak tahu itu hotel lantai berapa, tapi di jendelanya. Seperti seorang pencuri yang akan masuk ke dalam kamar kami itu, saya tahu, saudara. Saya tahu, tapi saya tengking dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, lalu roh jahat itu pergi. Saudara, ada perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Dan perlindungannya itu nyata. Kadang yang tidak bisa kita bayangkan gitu ya. Tuhan itu lalukan. Mara bahaya itu Tuhan lakukan. Dan janji Tuhan itu ada, sungguhan ada itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu percayalah kepada janji Tuhan. Kuatkan hatimu untuk selalu pegang janjinya. Lalu janji Tuhan tentang apa lagi? Janji Tuhan tentang masa depan. Coba, kesetiaan, Tuhan berjanji tentang kesetiaan. Lalu tentang pemeliharaan ada janji Tuhan. Tentang perlindungan loh ada janji Tuhan. Lalu tentang masa depan ada janji Tuhan. Oh saudara, betapa luar biasanya Bapak yang kita punya, Tuhan Yesus namanya. Karena itu kenapa kita orang Kristen masih aja khawatir dengan hidup ini. Ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Pegang janjinya Bapak Ibu Saudara. Pegang karena janjinya itu iya dan amin. Halo, katakan amin. Janjinya itu iya dan amin. Janji Tuhan terhadap masa depan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan bilang begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berjanji masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan damai sejahtera. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Kuatkan, teguhkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Pegang janjinya, menguatkan hati terhadap janji Tuhan. Tuhan seperti Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua masuk tanah Kanaan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ngomong lagi sama Yosua, Yosua masuk ke tanah Kanaan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ternyata menguatkan hati itu peranannya penting untuk bisa menerima dan menikmati setiap janji Tuhan. Kita perlu menguatkan hati.
Tak ngomong lagi tuh sekali lagi, Yosua masuk ke tanah Kanaan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ternyata saudara, menguatkan hati, meneguhkan hati itu penting dalam hidup kekristenan. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak semerta-merta langsung kita bisa peroleh. Kadang ada proses, kadang ada waktu yang kadang ini membuat kita tidak sabar. Waktu ini loh saudara yang membuat kita tidak sabar. Proses ini loh yang membuat kita tidak sabar. Tapi sama seperti Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan berkata kepada kita, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kamu akan menikmati tanah Kanaan susu yang melimpah susu dan madunya. Katakan amin. Apalagi saudara, janji Tuhan yang kelima yang terakhir tentang penyertaan. Tuhan bilang begini dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu dan akan menyertai kamu, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan putus asa. Wow, saya baca ayat ini, saya terharu Bapak Ibu Saudara. Saya punya Allah yang berperang, bukan cuma di depan, tapi bersama dengan saya. Dia ada di depan bersama dan ada di belakang. Dia ada di depan, di samping saya dan di belakang. Bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu dan akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan putus asa. Katakan amin. Ada janji Tuhan. Janji Tuhan tentang penyertaan. Aku sertai kamu. Aku berjalan di depanmu. Aku menyertai, aku berjalan bersamamu. Kamu jangan takut. Kamu jangan putus asa. Berarti saudara kita sudah on the track. Kita sudah, kecuali kita jalannya dalam dosa ya. Sudah berhenti, putar balik. Itu arah yang salah. Tapi selama kita tetap tidak ada dalam dosa. Tapi mungkin ada banyak tantangan. Saudara ingat, kuatkan dirimu terhadap janji Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Yang akan menyertaimu bersama dengan engkau. Dia tidak akan membiarkanmu saudara. Dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Wah, kalau disertai Tuhan, siapa lawan kita? Kalau disertai Tuhan, wow, luar biasa. Yang tidak bisa akan menjadi bisa. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Tidak akan meninggalkanmu, jangan takut. Tuhan itu paling tahu manusia itu maunya ini loh. Takut. Takut akan hari depan. Takut sendirian. Takut gak mampu. Takut gak bisa. Takut gagal. Manusia itu penuh dengan ketakutan. Tuhan bilang jangan takut. Jangan putus asa. Aku menyertaimu. Janji Tuhan akan penyertaan saudara. Janji Tuhan akan kesetiaan, janji Tuhan akan pemeliharaan, janji Tuhan akan perlindungan, janji Tuhan akan masa depan, janji Tuhan akan apa yang terakhir penyertaan. Coba kurang apa lagi? Bagian kita cuma satu, menguatkan hati. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menguatkan hati terhadap apa? Yang kedua, menguatkan hati terhadap yang jahat. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Yang kedua saudara, menguatkan hati terhadap yang jahat. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kuatkan hatimu terhadap yang jahat saudara. Karena ternyata dalam hidup ini tidak cuma ada Tuhan, tidak cuma ada kita, ada roh jahat juga. Itu yang harus kita perangi. Anda jangan mau kalah sama roh jahat. Tugasnya roh jahat itu cuma satu. Dia mencuri, dia membunuh, setelah itu dia akan binasakan. Apa yang dia curi? Mencuri hal-hal baik dari kehidupan manusia. Seperti sukacita, kedamaian, iman, dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Dicuri saudara. Dicuri itu. Katanya gini. Ya, ada ada perkumpulan gitu ya. Perkumpulan petinggi-petingginya roh jahat. Mereka lagi ngobrol.
Mereka bilang, ayo kita ini semakin giat membawa orang-orang yang di dalam Tuhan untuk balik arah kepada kita, ikut kita dalam kegelapan. Saudara, lalu ini ada yang cerita gini, saya kasih masalah, tapi kalau masalah kok orang-orang itu masih cari Tuhan, gitu ya. Lalu kalau dikasih berkat, ada kemungkinan orang bisa hilang. Kalau dikasih masalah orang masih bisa cari Tuhan, tapi juga bisa hilang gitu ya. Tapi lebih banyak orang yang dikasih berkat yang hilang dari Tuhan. Orang yang punya masalah masih lebih banyak cari Tuhan daripada hilang. Mungkin kecewa sama Tuhan. Tapi ada satu bilang gini, kalau saya enggak kasih berkat, saya enggak kasih masalah. Saya biarkan orang Kristen itu nyaman saja. Karena enggak apa-apa dia ke gereja, enggak apa-apa. Tapi pokoknya jangan mengganggu kerajaan kita. Alias jangan terlalu sungguh-sungguh. Nanti kalau dia biasa-biasa saja, disitulah dia akan banyak kecurian tanpa dia sadari. Tidak usah dibuat sungguh-sungguh, tidak usah dibuat berapi-api, tidak usah dibuat radikal sama Tuhan. Dibuat aja orang Kristennya itu nyaman. Di situ nanti peluangnya untuk ambil tawanan jauh lebih besar. Saudara, ada banyak orang Kristen itu kalau dirampok sadar, tapi kalau dicuri gak sadar. Nah, iblis itu tugasnya bukan merampok, saudara. Kalau merampok terang-terangan, Anda dan saya tahu kalau dirampok. Tapi kalau mencuri, kadang kita gak sadar. Tiba-tiba barang kita hilang, saudara. Barang kita hilang. Rampok datangnya terang-terangan. Tapi kalau pencuri datangnya diam-diam. Nah, saudara, iblis itu strateginya adalah mencuri dia. Dan kebanyakan orang yang dicuri itu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh enggak di tengah-tengah. Orang-orang yang biasa, dalam zona kenyamanan, dalam rasa aman, dicuri satu-satu. Dicuri sukacitanya, dicuri kedamaiannya, dicuri imannya, hubungannya yang baik dengan Tuhan. Habis dicuri diapakan? Dibunuh. Iblis digambarkan sebagai pembunuh, tidak hanya dalam arti harfiah, tetapi juga dalam arti rohani, yaitu memisahkan manusia dari Allah dan menghancurkan kehidupan rohani mereka. Habis dicuri, dibunuh, dirusak hubungannya dengan Tuhan. Hubungan kedekatan dengan Tuhan mulai dirusak, lalu membinasakan. Tujuan akhir iblis adalah membinasakan, menghancurkan, dan membawa kehancuran bagi manusia, baik secara fisik maupun secara rohani. Ada berapa banyak, saudara, orang kadang sampai fisiknya itu hancur. Ternyata kalau ditelusuri itu karena rohaninya yang hancur. Dia mungkin menyimpan dendam, dia menyimpan sakit hati, dia menyimpan kecewa yang begitu dalam sehingga menimbulkan sakit penyakit. Saya konselingin orang, ada orang minta doa kepada saya, lalu saya doakan. Lalu ketika saya doa, selesai saya berdoa, tiba-tiba waktu saya doa itu saya dapat, tapi saya pikir sudahlah nggak usah gitu ya. Saya nggak usah ngomong. Pokoknya saya selesai doakan aja, ibu ini minta doa. Selesai amin gitu, tapi kok hati ini nggak tenang ya. Saya kayaknya harus menyampaikan. Lalu saya sampaikan, ibu, apakah ada penyesalan terbesar dalam hidup ibu sampai hari ini? Saya bilang gitu. Lalu begitu saya bilang begitu, Bapak Ibu Saudara, ibu ini langsung nangis dan langsung menceritakan di masa lalu dia menyesal apa gini. Lalu saya bilang, ibu, di titik itulah saya doakan lagi sekali lagi. Terkadang sakit penyakit bukan hanya karena fisik saja, dimulai dari rohnya yang sakit mungkin, jiwanya yang mengalami luka, sehingga fisiknya mungkin juga hancur. Iblis itu tugasnya itu, Bapak Ibu Saudara. Dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, kuatkan hatimu terhadap yang jahat. Salah satu, jangan mau ikut perangkap roh jahat. Jangan mau damai sejahteramu dicuri. Belum lihat janji, belum janji ada di tangan, dicuri damai sejahtera Anda. Dicuri sukacitamu, jangan. Dan kalau roh jahat, saudara, Anda tidak bisa cuman bilang, aku pikir positive thinking aja. Aku ini tidak bisa. Roh jahat itu cuma satu caranya. Ada tertulis, kasih tahu dia. Tuhan ketika menghadapi masa pencobaan,
Tuhan itu dicobai sama roh jahat. Anda tahu, ingat itu 3 pencobaan itu. Mengubah batu menjadi roti ketika Yesus lapar. Yesus apa bilang apa kepada roh jahat itu? Ada tertulis, saudara. Ketika kita berkata ada tertulis, dia tidak akan lagi, dia tidak akan lagi mengganggu Anda. Tapi dia akan mengganggu di celah yang lain. Ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dicobai di area yang lain lagi. Disuruh menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci. Ada tertulis. Lihat, iblis itu kalau sudah ditengking dengan ada tertulis, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan lagi datang, tapi dia akan mencobai dengan rupa yang beda. Sekarang dikasih suruh turun dari bumbungan bait, suruh menerjunkan diri. Ada tertulis, Tuhan bilang jawab lagi. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dengan kata lain gini, aku tidak perlu menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci. Aku tahu aku ini dicintai sama Tuhan, sama Bapa. Dan itu cukup, aku tidak perlu mencobai Bapakku. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Cobai lagi di tempat yang lain. Ditunjukkan seluruh dunia. Dan berkata, ini semua aku akan berikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Ada tertulis, dikasih ada tertulis. Saudara, kuatkan hatimu terhadap yang jahat. Karena dia akan mencuri imanmu. Dia akan mencuri sukacitamu. Dia akan mencuri damai sejahteramu. Dan lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Saudara, iman itu lewat firman, saudara. Iman itu bukan diiman-imani, tapi firman yang keluar dari mulut Allah, yang keluar juga dari mulut kita. Katakan kepada roh jahat itu, ada tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada tertulis, Allah yang berjalan di depanku, Allah yang menyertaiku, dan Allah yang berperang bagiku. Jangan takut, jangan putus asa. Jadi ngomongnya itu dengan firman, Bapak Ibu Saudara. Kuatkan hatimu terhadap yang jahat. Lawanlah iblis. Jangan dibiarin, Bapak Ibu Saudara. Jangan dibiarin, dia akan terus ngomong di telinga Anda. Dia akan terus mencuri sukacitamu. Bangun tidur, sudah excited, kecurian lagi. Di tengah-tengah kerja, kecurian lagi. Saudara, jangan cuma diem. Lawanlah iblis, kata firman Tuhan. Lawanlah dia. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Dengan firman Allah. Ada tertulis. Sampaikan gini loh. Kamu tidak punya masa depan. Aku masa depanku indah di dalam Tuhan. Sudah. Jangan lagi ganggu. Sehingga dia tidak bisa mencuri. Karena kalau tahap mencuri kita sudah patahkan perbuatannya. Dia tidak akan membunuh. Dan dia tidak akan membinasakan kita. Lalu katakan amin. Kuatkan hati. Saudara, ada banyak orang di area ini tanpa disadari. Intimidasi, tekanan, saudara. Pernah enggak ngalami suara-suara di kepala ini banyak banget, saudara. Anda bisa berkata, ada tertulis, kuatkan hatimu terhadap yang jahat, saudara ya. Yang ketiga, apa yang kita pelajari? Yang ketiga, saudara, menguatkan hati terhadap apa? Terhadap firman dan ajaran yang sudah diberikan. Ajaran kepada firman dan ajaran. Di 2 Tesalonika 3 ayat 7-9 dikatakan demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Paulus berpesan kepada jemaat Tesalonika, kuatkan hatimu terhadap firman yang sudah disampaikan, jangan sampai kecurian. Lalu ikutilah ajaran yang sudah kami teladankan kepadamu. Saudara, kuatkan hatimu terhadap firman Tuhan. Terhadap setiap ajaran yang sudah Anda peroleh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari Minggu jangan pernah absen dari rumah Tuhan. Kalau CG, ayo gabung CG, saudara. Kenapa? Karena ajaran-ajaran itu Anda tidak akan pernah lupa nanti. Itu akan berbicara dalam kehidupan Anda. Nanti pada waktunya, pada momennya itu akan bicara dalam kehidupanmu, saudara.
Firman yang Anda terima, baca firman setiap hari, firman yang Anda terima, ajaran yang Anda terima, itu akan teringat. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat ajaran yang Pastor Philip katakan, harus jaga kekudusan. Itu waktu itu masih single. Saya masih waktu itu baru lulus kuliah, ikut sekolah misinya GMS. Itu dipersiapkan akan diutus, full timer yang akan diutus. Saya ikut. Nah, Pastor Philip menyampaikan pesannya. Waktu itu Pastor Philip mengajar, ya banyak sekali yang diajarkan. Heart of revivalist, kekudusan di masa single, di masa pernikahan. Saya masih ingat kekudusan dijaga. Meskipun pada waktu single, pada waktu nanti juga rumah tangga. Saya ingat Tuhan itu akan mengupah di tempat-tempat yang tersembunyi. Kata-kata itu tidak pernah lupa, saudara. Dan ajaran itu akan terus terngiang-ngiang. Ajaran dari pemimpin-pemimpin rohani kita. Kuatkan hatimu terhadap itu, pegang firman. Pertama ya saudara, bukan ajaran dari pemimpin rohani itu adalah vitamin. Tapi ini makanan kita, pokok yang utama adalah firman. Kuatkan hatimu terhadap firman ini, karena itu kita baca dan kita harus highlight mana yang ini bicara dalam hidup Anda. Anda tulis, itu akan jadi rema. Kuatkan hatimu terhadap firman dan ajaran-ajaran dari pemimpin-pemimpin rohani, dari gembala setempat di mana Anda berada. Karena itu penting, itu akan bicara dalam perjalanan Anda mengiring Tuhan. Itu akan bicara, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat selanjutnya, bagaimana supaya hati kita kuat. Bagaimana supaya kita terus bisa menguatkan hati. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-5, firman Tuhan bilang begini. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Bagaimana supaya hati kita ini selalu kuat? Yang pertama saudara, tujukan hatimu itu kepada Tuhan. Karena cuma Dia yang bisa menguatkan engkau. Tujukan hatimu kepada Tuhan. Biasanya ya, kebanyakan orang yang tidak kuat itu karena hatinya sudah bukan lagi condong kepada Tuhan. Condongkan hatimu kepada Tuhan. Lihat, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tujukan hatimu ini kepada Tuhan, saudara. Karena cuma Dia yang bisa memberikan Anda kekuatan. Ketika Anda menunjukkan hatimu, ada Roh Kudus yang menolongmu, Roh Kudus yang memenuhi hatimu, yang membantu engkau, menguatkanmu akan janji Tuhan, menguatkanmu akan roh jahat, akan hal-hal yang jahat, menguatkanmu kepada firman dan ajaran-ajaran yang sudah kamu terima. Tujukan hatimu kepada Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu di ladang misi, waktu itu saya perintisan pertama kan di kota Jember. Kalau ketika di ladang misi, saudara, di ladang kan ngalami banyak. Kasih karunia-Nya besar, kuasanya besar, tapi tantangannya juga besar. Hari itu Bapak Ibu Saudara, banyak sekali saya melihat hal-hal yang sebelumnya bahkan di ladang misi saya belum lihat. Saya kan dari member sampai menjadi coach waktu itu Bapak Ibu Saudara di Surabaya. Setelah level coach saya masuk sekolah misinya Mawar Sharon. Setelah itu saya diutus karena saya jadi full time lalu saya diutus. Jadi saya di Surabaya sudah level coach. Tapi saya melihat, saya juga ikut KKR, Pastor Philip dan segala macam. Saudara, tapi saya lihat dari kejauhan. Tapi ketika di ladang misi itu benar-benar hadapan sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena mau tidak mau bukan lagi, sudah tidak ada yang lain. Sayalah pelakunya juga. Ada Pastor Sam, ada saya, lalu ada satu full timer yang lain. Kamilah pelakunya, tiga-tiganya ini di ladang misi. Ya, untuk memenangkan kota Jember ini bagi kemuliaan Tuhan. Nah saudara, ketika itu saya lihat orang-orang dibaptis Roh Kudus dengan sendirinya. Pulang dari CG mereka berapi-api, lalu mereka doakan member, doakan temennya yang ada di kos-kosan, temen yang alami baptisan Roh Kudus. Lalu ada yang juga dia sekolahnya di Jember, lalu pulang Bapak Ibu Saudara ke California ya, ke Kalisat Bapak Ibu Saudara ya. Dia pulang ke Kalisat, karena Kalisat Anda cari di peta nggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Dia pulang,
Kalau weekend itu dia pulang gitu ya. Nanti hari Minggu dia kembali lagi langsung ibadah remaja. Dia pulang, apa yang dilakukan sampai di kotanya dia. Lalu dia panggil temennya. Oh bukan panggil temennya, dia ke rumah temennya, dia cerita. Saya ikut CG, saya ikut ibadah di GMS gini. Lalu saudara, tiba-tiba dia mendoakan temennya ini. Temennya dibaptis Roh Kudus. Di dapurnya, rumahnya temennya. Tidak bisa berhenti, adiknya yang masih kecil. Saudara, ada apa kok rame-rame cicinya turun dari lantai 2 ke dapur juga. Dilihat ada apa, kok nangis-nangis, cicinya nangis-nangis gitu ya. Ya sadar saudara, dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu bukan berarti gak sadar. Lalu adiknya pegang ini cicinya atau dia pegang cicinya atau ikut didoakan. Adiknya juga terima baptisan Roh Kudus. Sampai akhirnya ini anak yang ikut CG saya di Jember telepon. Celani gimana ini? Temenku nangis-nangis gak bisa berhenti. Ini udah jam 9 malam dari tadi jam 7. Ini mamanya takut marah. Gimana mamanya bentar lagi habis tutup toko pulang. Gimana ini? Lalu saya sambungkan sama temenmu. Lalu saya, wah ini dibaptis Roh Kudus. Dia nangis. Dia tidak bisa ngomong Mbak Saudara karena gerak terus bibirnya. Lalu saya mulai pimpin dan segala macam. Akhirnya saya bilang itu bisa, maksudnya itu kamu kuasai. Supaya nanti takut jadi pertanyaan, jadi orang tuamu malah kamu mengalami penganiayaan dan segala macam. Bla 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 bla, akhirnya udah. Tapi itu terjadi secara luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hal-hal itu terjadi dengan demikian rupa. Nah Bapak Ibu Saudara, satu titik saya itu tiba-tiba di tengah-tengah kegerakan yang sangat luar biasa itu orang datang ke CG, saya tidak ngomong ibadah. Orang datang ke CG itu berbondong-bondong. Bukan cuma 1-2 orang gitu, berbondong-bondong, tidak tahu itu dari mana. 5 orang cowok-cowok, lalu ada cewek-cewek datang. Ini tempatnya Celani, iya. Katanya ada persekutuan. Persekutuannya Celani bukan punya saya, ini GMS, tapi saya yang pimpin. Saya mau ikut, ayo. Tidak tahu dari mana CG itu sampai penuh Bapak Ibu Saudara. Penuh. Tapi satu titik tiba-tiba saya merasa saya gak berdaya. Di tengah siang hari itu saya ingat. Gak ada angin, gak ada hujan. Tapi tiba-tiba saya tuh merasa gak berdaya. Bukan lemas badan saya, bukan. Roh saya yang lemas Bapak Ibu Saudara. Roh saya tiba-tiba gak berdaya. Di tengah-tengah kegerakan yang sangat luar biasa begini. Tiba-tiba roh saya tidak berdaya. Iblis menabur benih Bapak Ibu Saudara. Yang dia taburkan sederhana. Lani, kamu ndak isah dipakai Tuhan lebih. Kamu loh seorang cewek, mana bisa cewek dipakai Tuhan? Gak tahu ya, waktu itu, zaman itu Bapak Ibu Saudara masih masih yang karena saya patronnya pemakaian Tuhan selalu para pria, nggak pernah wanita lihatnya. Jadi saya pikir bisa nggak? Hari itu iblis mencuri iman dalam hati saya. Lalu saya tiba-tiba lemas. Iman saya itu lemas. Saya tidak menjadi gagah di dalam spirit. Saya tidak menjadi kuat di dalam spirit. Saya memimpin, tapi saya memimpin seperti biasa. Tapi saya tahu ada lubang di hati saya. Ada lubang di hati saya. Sampai suatu ketika Bapak Ibu Saudara, itu tidak lama. Saya ingatnya itu seminggu, karena setelah itu 1 minggu itu langsung ada mission night di Surabaya. Kita semua yang ada di perintisan datang. Jember itu perintisan kedua. Pertama itu ketiga ya. Malang ya, atau Malang, setelah itu Jember. Perintisan kedua yang Pastor Philip lakukan. Disuruh datang semua ke Surabaya, ada mission night. Kami semua ke Surabaya. Di mission night Bapak Ibu Saudara, Pastor Philip khotbah. Setelah itu disuruh maju ke depan pemimpin-pemimpin, apalagi yang di pengutusan maju ke depan. Saya maju, saya masih ingat, saya persis di depan beliau di sini. Beliau ada di sini. Saya tidak tahu ya, apakah beliau ingat, pasti tentunya tidak ingat, tapi saya pasti mengingatnya. Saya tidak tahu apakah Tuhan itu khusus ngomong buat saya, tapi yang saya tahu hari itu perkataan itu khusus buat saya. Pastor Philip bilang begini, siapa bilang wanita gak bisa dipakai Tuhan? Saya gemetar Bapak Ibu Saudara. Di depan tuh saya gemetar, badan saya shaking. Tuhan ampuni aku orang yang kurang percaya. Wanita pun bisa dipakai Tuhan. Angkat tanganmu, terima urapan dalam nama Yesus.
Saya terima urapan itu. Pulang dari situ Bapak Saudara, sampai hari ini tidak ada lagi intimidasi itu. Saya tahu Tuhan, ini hidupku. Tuhan, aku percaya Tuhan akan pakai aku besar di tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk lani, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Tujukan hati kepada Tuhan. Menunjukkan hati kepada Tuhan. Kalau kita tujukan hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan ingatkan janjinya. Hari itu Bapak Ibu Saudara, waktu galau-galaunya itu, waktu lemes rohnya itu, saya itu tanya, kayak malah bukan berdebat, tapi kayak tanya-tanyaan sama Tuhan. Tuhan, bukannya dulu Tuhan berkata, Engkau akan membawaku berdiri di hadapan raja-raja, di hadapan orang-orang hebat. Engkau akan bawa aku di hadapan raja-raja, aku akan berdiri. Tapi kenapa begini? Loh, seolah-olah kayak rohani ngomong sama Tuhan. Enggak Saudara, hati saya sedang goyah itu. Tapi ketika hati saya tujukan kepada Tuhan, saya tahu janji Tuhan iya dan amin. Tuhan yang membawa saya, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang akan memperlengkapi. Yang kedua, bagaimana supaya kuat? Punya komunitas yang benar. Punya komunitas yang benar. Coba lihat, dikatakan ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Yang kedua, punya komunitas yang benar. Kalau Anda sudah daftar JG belum di follow up, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada orang itu nanti datang lagi, kami segera akan di follow up Bapak Ibu Saudara. Ayo ikut gabung CG, komunitas yang benar. Temukan itu Bapak Ibu Saudara. Saya juga lahir di CG karena pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Saudara, kalau kita di tengah-tengah komunitas orang-orang yang menguatkan kita akan jadi kuat. Tapi kalau kita punya komunitas toksik Bapak Ibu Saudara, kita akan lemah iman kita. Kita tidak akan bisa lihat janji Tuhan. Kita tidak bisa berotoritas untuk mengalahkan roh jahat. Kenapa? Toksik terus. Imannya gak bisa bulat, kecurian terus gitu ya. Punya komunitas yang benar, yang menguatkan, yang saling menguatkan Bapak Ibu Saudara. Ayo gabung CG, nanti segera daftarkan dirimu, pulang ibadah ini cari welcome lounge. Saya mau ikut CG, gimana caranya. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat 7-9, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, bahwa kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha untuk berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Yang ketiga, bagaimana supaya kuat? Perlu mengizinkan pemimpin atau orang tua rohani bicara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau punya pemimpin dan orang tua rohani yang takut akan Tuhan, yang membimbingmu, itu anugerah. Kenapa? Lihat Timotius itu jadi karena punya Paulus. Papanya aja orang yang tidak kenal Tuhan, tapi dia bisa menjadi orang yang begitu dipakai luar biasa Timotius pada masa mudanya. Karena dia punya neneknya Louis, mamanya Eunike, dan dia punya pemimpin rohani yaitu Paulus. Saudara, izinkan pemimpin orang tua rohani bicara dalam kehidupan Anda. Karena itu pemimpin-pemimpin di gereja ini, ayo kita harus memberi diri terus diperlengkapi. Supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena member-member kita semua itu lihat kita, lihat hidup kita. Hidup kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika hidup kita bisa dipertanggungjawabkan, mereka semua ini akan ikut kita. Kita menjadi teladan. Dan bersyukurlah Anda berikan dirimu jadi anak Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat orang pemimpinmu ini kayak apa, lihat orang cocok enggak sama saya, enggak ada orang cocok. Tapi siapapun pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam hidup Anda, belajarlah submit. Belajarlah tunduk, belajarlah memberikan diri jadi seorang anak. Kenapa? Karena Tuhan yang taruh pemimpin itu di atas hidupmu. Berarti Tuhan tahu melalui hidup orang itu Anda akan jadi sesuatu. Anda akan diperlengkapi. Anda akan dibentuk, iya pasti gak mungkin, namanya hubungan selalu ada yang namanya pembentukan. Suami istri aja mengalami pembentukan. Tapi melalui pemimpin yang Tuhan sudah pilih hari ini dalam hidup Anda, bersama dengan orang itu, Anda akan melakukan perkara yang besar. Katakan amin.
punyai hati Bapak, punyai hati anak atas gereja ini. Maka saya percaya setiap orang ini akan dipakai Tuhan sesuai dengan panggilan dan rencananya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.